Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman, sahabat yang sama-sama hobi mancing, saya ingin berbagi pengalaman atau ilmu pengetahuan yang selama saya jalani di dalam memancing kakap, ikan sumpit, dan ikan tebubuk atau tiger fish. Yang selama ini saya alami yaitu sangat berkaitan dengan masalah waktu, ketinggian air, pasang surutnya air, itu sangat menjadi faktor untuk keberhasilan kita di dalam memancing. Yakni berkaitan juga dukungan dari tanggal bulan Hijriah. Jadi ini tanggal bulan Hijriah, kebiasaannya itu pasang surutnya itu menurut bulan, itu perhitungan tetap berkaitan ke sana. Biasanya kalau di bulan Hijriah itu pada tanggal dari mulai tanggal 5 sampai tanggal 9 bulan Hijriah itu biasanya air sangat mendukung untuk kita berangkat mancing. Dan kalau dari tanggal ke atas yaitu tanggal 17 sampai tanggal 21 itu untuk bulan Hijriah, itu sangat berkaitan dengan pasang surutnya air. Nah, demikian juga yang saya alami. Ini adalah pasang surut air ini kami dapatkan tabelnya yang didukung dari teman saya Dinas Perhubungan atau Sah Bandar Kumai, yaitu tabel yang seperti ini yang insya Allah nanti akan saya jelaskan penggunaannya. Nah, untuk itu kepada teman-teman sekalian, terutama kita lebih hati-hati di dalam melaksanakan atau memilih jadwal waktu ini, karena kita apalagi pada saat-saat sekarang memang sudah agak sulit untuk di daerah lingkungan kita, yaitu pantai-pantai di daerah pinggiran laut. Nah, inilah yang saya dapatkan beberapa pengalaman-pengalaman untuk mendukung kegiatan kita sama-sama hobi mancing. Ini mudah-mudahan nantinya bisa bermanfaat, yaitu harus kita jeli di dalam memperhitungkan pasang surutnya air. Nah, untuk itu mari kita jelaskan tata cara untuk memahami tabel yang saya dapat. Kalau untuk bulan Hijrah sudah saya jelaskan tadi, yaitu tanggal 5 sampai tanggal 9 bulan Hijriah, dan tanggal 17 sampai tanggal 21-nya itu yang waktu-waktu terbaik untuk mancing untuk daerah pinggiran kita Kumai. Dan sekarang kita menuju ke penjelasan tentang tabel yang saya gunakan. Selanjutnya kita mari sama-sama mempelajari tentang tabel ini dan cara penggunaannya. Untuk kolom yang pertama yang sebelah sini ini adalah tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya hingga tanggal 31 untuk bulan Juli ini. Dan ini yang saya kasih tanda bulat ini sebenarnya hari Jumat, dan saya centang ini hari Minggu atau hari Ahad ini. Dan yang saya garis-garis ini adalah yang untuk dominan kita untuk melaksanakan memancing. Jadi ini tanggal, ini jamnya, waktunya jam 1, 2, 3, 4 dan seterusnya hingga jam 24 tengah malam. Jadi kalau kita misalnya ini tanggal 1 Juli kemarin itu 09 10, ini berarti air mulai pasang atau naik. 11 ini berarti naiknya pelan-pelan sehingga sampai 4 jam ini 1,1.
ini pada jam 3 subuh. Kalau kita mau mancing jam 3 subuh sampai jam 6 pagi, ini kalau kakap biasanya sedang lapar-laparnya nih. Nah itu kalau kakap, yang penting umpannya sudah siap. Nah selanjutnya yang saya kasih tanda seperti ini, inilah jam-jam atau waktu-waktu pasangnya tertinggi, yakni mencapai 1,8, 1,7, 1,6, 1,5, 1,6, 1,7. Ini sudah saya beri tanda gini karena ini sudah sulit untuk kita melaksanakan kegiatan mancing. Jadi misalnya ini sekarang tanggal 28, ini pada jam ini besok pagi 1:00 ini agak bagus sampai jam 8. Ini yang bisa maksimal kalau kita mau mancing kakap, harus berangkat lebih subuh. Habis sholat subuh baru berangkat. Ini satu contoh. Ini kalau kabar ini hari Lebaran, Jumat Lebaran, kalau minggunya berangkat itu paling tinggi ketinggian 1,3. Ini kalau tanggal 1 Agustus 1,3. Ini kita yang harus bisa mancing ini mulai jam 10. Jam 10 kita mancing. Ini 1,1, 0909. Ini nanti naik lagi. Ini namanya 1010, 1010. Ini sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Ini dari jam 1 siang sampai sore. Ini yang sebenarnya yang kita harapkan kalau untuk mancing kakap, karena arusnya tidak terlalu deras. Kalau terlalu deras biasanya sulit, itu jarang yang ada. Tapi kalau yang seperti ini itu kecepatan arusnya sedang, biasanya kita lebih enak mancingnya. Dan insya Allah kita kalau yang berat-berat sampai hampir 1 kilo ke bawah, itu biasanya rombongan sampai 3 atau 4 ekor. Setelah itu ada jedanya lagi, dia akan makan kembali, datang 2 atau 3 ekor. Tapi kalau besar biasanya maksimal 2. Kalau sudah mencapai 4 kilo ke atas, itu biasanya maksimal 2. Nggak berani yang nemanin. Yaitu kalau ikan kakap atau baramundi. Tapi kalau ikan sumpit, itu biasanya rame-rame terus. Tapi kalau jam segini, kalau ikan sumpit ini sore, kalau di daerah, terutama di daerah sungai yang saya alami, yaitu Kecamatan Kumai, Teluk Kumai, itu sudah angin sudah mulai turun. Susah kalau untuk mancing sumpit. Tapi kalau untuk kakap masih bisa. Jadi kita ketinggal kesiapan kita membawa umpan yang kita perlukan. Kalau untuk kakap itu biasanya kami gunakan umpan udang hidup atau ikan belanak. Nah, ini. Tapi kalau sumpit itu cuman cukup dengan jangkrik. Tapi ini jangkrik rata-rata biasanya kita gunakan. Biasanya kalau mancing sumpit jarang sekali saya untuk sore hari karena angin sudah mulai turun dan kencang, itu berombak atau bergelombang kata orang Kumai. Itu sudah ikan sumpit sudah mulai tenggelam, itu nggak ngambang di permukaan lagi. Mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang sama-sama hobi. Mudah-mudahan bermanfaat, kita berbagi pengalaman, pengetahuan tentang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.